Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Perkenalkan, nama saya Sarlinanda. Saya mahasiswi dari Universitas Pancasila, jurusan Teknik Industri. Saya ingin menjelaskan tentang video yang telah saya buat ini, yaitu yang berjudul Business Analyst versus Data Analyst. Nah, sebelumnya, kenapa sih saya membuat video ini? Saya membuat video ini itu karena video ini adalah salah satu tugas dari ujian akhir semester, ujian akhir semester mata kuliah manajemen strategi. Nah, tugas ini tuh diberikan oleh siapa sih? Tentu saja oleh dosen kami, yaitu Bapak Haris Adiswantoro, Sarjana Teknik, Magister of Business Administration. Nah, lalu kenapa sih saya mau mengambil topik ini? Kenapa? Karena saya sendiri itu adalah bidang saya itu sendiri di bidang analis, meskipun bukan di bisnis atau data analisis, tapi lebih ke analis laboratorium. Makanya saya merasa bahwa materi tentang bisnis analis dan data analis ini itu cukup menarik bagi saya, sehingga saya ingin mengcover tentang materi ini. Nah, sebelumnya kita tuh harus tahu dulu nih apa itu bisnis analis dan data analis sebelum kita dapat melanjutkan tentang lanjutkan materi kita. Nah, pertama itu bisnis analis. Apa sih bisnis analis atau analis bisnis? Nah, analis bisnis ini tuh sendiri adalah suatu profesi atau profesional yang berfokus pada menganalisis data dan informasi bisnis untuk membantu perusahaan membuat keputusan yang lebih baik. Nah, berarti mereka itu adalah orang-orang yang menggunakan data-data yang telah ada, yang telah di data-data yang telah ada sebelumnya, yang telah mereka cari untuk mereka dapat membuat strategi-strategi bisnis sehingga perusahaan mereka itu bisa lebih maju, lebih baik, lebih mendapatkan keuntungan dan sebagainya. Nah, apa sih bedanya dengan data analis? Data analis sendiri ini itu adalah sebuah profesi juga, akan tetapi berbeda dengan bisnis analis yang mereka itu tujuan untuk mendapatkan strategi bisnis. Data analis sendiri ini itu lebih bertanggung jawab untuk mengolah data yang setelah mereka kumpulkan dengan menggunakan sejumlah tools yang telah ada dan menerjemahkannya ke dalam bentuk informasi yang mudah dipahami oleh semua orang. Jadi mereka tuh kerjanya tuh lebih ke mengolah data-data yang telah ada dengan cara menggunakan metode SWOT, menggunakan metode matriks dan sebagainya. Sehingga mereka itu bisa memiliki data yang telah konkret yang dapat mereka berikan ke manajemen atau data mereka akan mereka kasih ke bisnis analis juga nih supaya data tersebut dapat digunakan oleh bisnis analis bisnis untuk mendapatkan strategi bisnis yang baru. Nah, di sini adalah perbedaan dari bisnis analis dan data analis. Pertama itu dari tujuannya. Tadi itu sudah saya bilang bahwa bisnis analis itu atau analis bisnis, tujuan mereka itu untuk menciptakan strategi-strategi bisnis yang dapat di diimplementasikan pada perusahaan agar perusahaan itu dapat terus berinovasi dan lebih maju. Nah, sedangkan untuk data analitika atau analisis data itu mereka itu menggunakan data-data yang telah ada untuk reveal atau menjelaskan tentang patterns, trends, resiko dan opportunities, sehingga mereka dapat mengambil kesimpulan
kesimpulan atas hipotesis mereka supaya mereka itu bisa mensupport bisnis, mensupport bisnis dengan data-data, dengan hal-hal yang berbasis data. Tapi datanya itu harus konkret ya, nggak boleh data yang asal-asal ambil aja. Nah, terus gimana sih approach mereka sendiri? Untuk business analytics itu sendiri, mereka itu approach-nya itu dengan defining the goals and project requirements. Mereka itu berarti harus mendefinisikan dulu nih tujuan mereka itu apa. Terus project requirements-nya itu apa dulu. Sehingga mereka itu lebih memiliki banyak retrospektif dan deskriptif supaya mereka itu dapat membuat strategi-strategi bisnis yang benar-benar sesuai supaya tidak ada kesalahan. Dimana apabila mereka membuat kesalahan, ada kemungkinan bisnis perusahaan tersebut bisa mengalami kemunduran. Bahkan kalau beneran salah langkah, ini itu bisa beneran mengakibatkan kerugian yang besar-besaran, bahkan bisa sampai bangkrut ini. Nah, kalau data analytical sendiri itu biasanya tuh lebih perspektif dan lebih prediktif. Nah, kalau data analytical sendiri ini tuh lebih bertujuan untuk menjawab pertanyaan yang lebih spesifik dan dapat membuka tentang insight yang baru atau competitive advantage atau keuntungan yang kompetitif dari perusahaan tersebut daripada perusahaan lainnya. Nah, required skills-nya itu apa sih? Skill-skill apa yang diperlukan nih di business analytical dan data analytical? Kalau di business analytical sendiri itu butuh stakeholder management, data research, yang Microsoft Office juga harus penting ya, soalnya itu kan untuk mengolah data yang ada ya, SAP sama project management. Sedangkan data analytical sendiri itu lebih ke lebih membutuhkan peralatan-peralatan yang lebih ke analytical, yang lebih ke data, yaitu kayak data mining expertise, machine learning, data framework, Python, SQL experience. Nah, di sini ada analisis kasusnya nih, yaitu analisis strategi bisnis pada PT Omega Internusa Sidoarjo. Pertama-tama, apa sih latar belakang dari PT Omega ini itu sendiri? Nah, PT Omega ini berdiri pada tahun 2006 nih, dan berada di daerah baru Sidoarjo, Surabaya ya, Jawa Tengah. Nah, PT perusahaan ini itu bergerak dalam industri retail, yaitu trading barang-barang consumer goods. Nah, kenapa sih mereka itu ada masalah dengan bisnis mereka? Hal itu karena, nah, disinilah permasalahan dari PT Omega. Masalahnya itu adalah banyaknya kompetitor yang bermunculan, baik itu kompetitor yang sudah ada maupun kompetitor yang baru-baru ini muncul nih. Ya, seperti yang kita tahu, Retail Bos kan banyak ya yang ingin masuk ke dalam bisnis tersebut. Jadi semakin lama semakin banyaknya inovasi yang baru muncul sehingga semakin banyak pula nih kompetitor dari PT Omega. Nah, yang kedua, persaingan harga yang terlalu kompetitif. Kenapa hal ini bisa terjadi? Karena ya yang pertama tadi itu semakin banyaknya kompetitor yang bermunculan, maka akan semakin banyak nih semakin padat nih segmentasi pasarnya. Nah, salah satu cara supaya perusahaan itu bisa dilihat oleh pelanggan itu salah satunya itu dengan cara menekan harga sebanyak-banyaknya sehingga harga itu semakin kecil, semakin murah supaya pembeli itu mau membeli produk tersebut. Nah, karena hal itulah
PT Omega ini itu memiliki sedikit permasalahan dari persaingan harga. Nah, apabila tidak ditangani dengan baik, persaingan harga ini itu bisa menjadi persaingan harga yang sangat buruk, di mana harga itu bisa menjadi terlalu rendah di pasaran, sehingga perusahaan itu tidak dapat mengambil keuntungan. Pertama itu, gimana sih cara PT Omega dapat mengatasi permasalahan mereka tadi? Pertama itu mereka harus melakukan proses analisis. Nah, proses analisis ini menggunakan uh, data analytical, yaitu menggunakan data-data yang sudah ada sehingga mereka dapat mengambil keputusan berdasarkan data tersebut. Yang pertama itu cara yang mereka lakuin itu harus melakukan analisis lingkungan dulu nih, eksternal maupun internal. Nah, dari proses lingkungan ini eksternalnya tuh sudah seperti saya bilang sebelumnya, yaitu semakin banyaknya kompetitor. Sehingga selain banyaknya kompetitor, juga ada potensi pengembangan produk pengganti, kekuatan tawar-menawar dari pemasok yang mungkin makin lama makin tidak bagus, dan kekuatan tawar-menawar dari konsumen yang dimana semua konsumen pastinya maunya harganya produknya tuh lebih murah kan daripada yang mahal. Nah, kayak gitu. Jadi harus diperhatikan nih lingkungannya, baik eksternal maupun internal. Nah, kalau internalnya sendiri, itu lebih mengenai manajemen perusahaannya sendiri, manajemen pemasarannya, sumber daya manusianya, alat operasionalnya, dan sebagainya. Ini harus Ini PT Megana harus berhati-hati apabila mereka tidak ingin perusahaan mereka itu bangkrut atau failit. Nah, yang kedua itu proses analisis SWOT atau Strength, Weakness, Opportunities, dan Threats atau kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman. Dimana seperti yang tadi saya bilang, analisis SWOT ini itu juga bergantung pada analisis eksternal dan internal. Dimana kita PT Omega harus dapat menjadikan kekuatan mereka itu menjadi lebih baik lagi, menurunkan kelemahan mereka, atau menghilangkan kelemahan mereka yang sudah ada sebelumnya, mencari peluang yang lebih banyak, lebih baru, dan juga ancaman-ancaman dari kompetitor lainnya, seperti yang sudah saya bilang sebelumnya. Nah, yang keempat itu uji keabsahan data. Apa sih uji keabsahan data itu? Uji keabsahan data ini itu sendiri itu supaya data yang diambil dari PT Omega itu benar dan valid, sehingga mereka itu tidak salah langkah dalam mengambil strategi bisnis mereka yang selanjutnya akan mereka buat. Kalau enggak ya bahaya ini kalau mereka enggak kalau data mereka itu enggak absa atau enggak benar, nanti yang ada malah mereka bisa mengalami bangkrutan. Nah, setelah proses analitikalnya sendiri itu selesai, harus dilakukan formulasi strategi oleh bisnis analisis. Apabila data yang analisisnya itu sudah didapatkan, data-data yang didapat itu sudah pasti benar, udah pasti ya minimal real data yang beneran menunjukkan sikap konsumen, sikap kompetitor, dan produk kita sendiri, kita dapat melakukan formulasi strategi. Di sini PT Omega sendiri itu melakukan 4 proses. Yang pertama itu strategi SO atau Strange Opportunity. Di mana strategi ini itu menggunakan kekuatan yang sudah ada untuk memanfaatkan peluang yang ada ataupun mencari peluang yang baru.
Nah, di PT Omega International ini untuk meningkatkan kekuatan yang bersaing perusahaannya sendiri, ini mereka itu melakukan pengembangan pasar dengan memperluas pasar dengan membuka cabang baru, baik di dalam maupun di luar kota. Dikarenakan perusahaan itu dianggap sudah mampu nih untuk membuka tempat baru, baik itu gedung ataupun kantor. Nah, yang kedua itu strategi WO, Weakness Opportunity, yaitu strategi yang mengatasi kelemahan dengan memanfaatkan peluang. Dengan strategi ini, eh, perusahaan itu harus memanfaat, mengurangi atau bahkan menghilangkan kelemahan yang ada perusahaan tersebut sehingga mereka itu dapat memperluas peluang mereka. Nah, gimana sih kalau di PT Omega itu bagaimana ya? Pertama itu sebelumnya PT Omega itu berada di lokasi yang kurang strategis sehingga menggunakan strategi WO ini mereka itu pindah tempat ke daerah yang lebih strategis. Nah, yang kedua itu kurangnya media teknologi. Ya, kita tahu lah kalau perusahaan lama biasanya itu teknologinya itu kadang nggak buru-buru diganti sama yang paling baru. Nah, di sini PT Omega International ini itu harus meningkatkan penjualan mereka dengan membuka cabang membuka peluang di tempat yang baru seperti media online yang saat ini itu banyak digunakan oleh masyarakat terutama anak-anak mudanya nih. Sama yang ketiga itu memberikan pelatihan khusus kepada karyawan agar dapat menguasai bidangnya masing-masing dan juga dapat meningkatkan kinerja karyawan itu sendiri. Yang ketiga itu strategi ST atau Strike Street, yaitu strategi yang menggunakan kekuatan untuk mengatasi ancaman. Nah, seperti yang pernah saya bilang, ancaman PT Omega itu salah satunya itu adalah dari kompetitor yang semakin banyak, yang semakin bersaing. Nah, strategi ST ini atau Strength Street ini yang bisa PT Omega gunakan, itu tuh mereka harus selalu menjaga kualitas produk mereka nih, supaya produk mereka itu tidak menjadi lebih jelek, dan bahkan bisa selalu lebih unggul dibandingkan kompetitor mereka. Yang keempat itu strategi WT atau weakness street. Strategi weakness street ini itu strategi yang meminimalkan kelemahan untuk menghindari ancaman. Strategi yang bisa yang diterapkan oleh PTMG itu salah satunya memperluas jangkauan pasar, baik di dalam kota maupun di luar kota. Yang kedua itu mencari pemasok baru. Ya kita tahu lah kan kadang pemasok itu suka naikin harga ya sesuai harga mereka, sesuai kebijakan mereka, sehingga kita itu harus selalu siap-siap untuk mencari pemasok baru agar harga kita itu bisa selalu bersaing di pasaran. Nah, yang selanjutnya setelah kita dapat data analytical dan formulasi strategis, itu yang terakhir itu adalah implikasi manajerialnya. Yaitu bagaimana sih manajemen perusahaan PT Mike ini dalam menanggapi analisis data yang telah diberikan. Mereka itu memutuskan untuk melakukan dua hal, yaitu strategi penetrasi pasar dan dua strategi pengembangan pasar. Apa sih strategi penetrasi pasar? Strategi penetrasi pasar itu contohnya itu harus selalu menjaga kualitas produk dan meningkatkan pelayanan kepada pembeli. Melakukan promosi penjualan melalui media-media sosial seperti Facebook, Instagram, atau bahkan media koran dan televisi. Yang ketiga itu membuat program khusus atau promo-promo yang menarik dengan memberikan harga diskon kepada pelanggan. Sehingga pelanggan itu tertarik untuk membelinya, dan bahkan mungkin dari promo ini terdapat pelanggan baru yang dapat kita tarik sehingga mereka mau membeli produk kita. Yang kedua itu strategi pengembangan pasar. Pengembangan pasar ya udah pasti memperluas jangkauan pasar mereka itu sendiri dengan
menjualnya ke kota-kota lain atau bahkan ke negara lain. Nah, berikut pemaparan materi dari saya. Apabila masih banyak kesalahan, saya memohon maaf. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.